Suyuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Qol halaman 16 baris yang ke-20 dari atas, tafsir surah Al-Baqarah ayat 111. Ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Dan mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Jamu hadin, zamannya itu hadin. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa yang masuk surga itu cuma orang ya. Ini maksudnya Yahudi dan Nasrani ya. Nasoro atau orang Nasrani. Jadi klaim dari orang Yahudi dan orang Nasrani yang masuk surga itu cuma orang Yahudi dan orang Nasrani. Dalam bahasa gereja itu ada begini, extra ecclesia nulla salus. Nah, itu bahasa Latinnya tuh kayak begitu. Extra ecclesia nulla salus. Selain di luar gereja tidak ada keselamatan. Bahasa Latin. Bahasa Latin gereja. Itu kata-kata mutiara. Ya, boleh sebut kata mutiara. Jadi semacam doktrin. Doktrin sebelum Konsili Vatikan tahun 1962 itu selama ribuan tahun gereja, dalam hal gereja Katolik itu ada doktrin extra ecclesia nulla salus. Setelah di luar gereja tidak ada keselamatan. Artinya ya sama dengan ini, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi dan Nasrani berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali dia orang Yahudi ataupun Nasrani. Jadi yang lain itu mengatakan ini orang Yahudi dan Nasrani apa? Iya. Ya, orang Nasrani juga ngomong gitu. Yahudi dan Nasrani ini mengklaim, ya klaim kebenaran. Cuma kalau doktrin Yahudinya, bahasa Latinnya saya belum temuin. Nah, kalau yang saya temuin doktrin bahasa gerejanya itu. Kita lanjutkan. Qala dzalika, berkata demikian Yahudul Madinah, orang Yahudi Madinah, wa Nasoro dan Nasrani Najran. Nasrani Najran. Lama tanazaru, ketika mereka itu saling berdebat. Bayna yadain Nabi, di hadapan Nabi. Qala al-Yahudu, berkata orang Yahudi, la yadkhulaha, tidak akan masuk ke surga ilal Yahud, kecuali orang Yahudi. Wa qala Nasara, dan berkata orang Nasrani, la yadkhulaha illa Nasara, dan tidak bakal masuk kecuali orang Nasrani. Jadi ayat ini sababun nuzulnya begini. Ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, waktu itu kan sejarah mencatat ada orang Kristen Najran
Ya, Nasrani Najran yang datang mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Ya pada akhirnya mereka itu Islam. Masuk Islam ya. Islam. Ya. Tapi waktu itu, buang, berarti maaf, saya ralat ya. Ini beda lagi. Kalau kejadian masuknya Islam itu waktu periode Mekah. Datang, kemudian masuk Islam. Ini kejadiannya di Madinah. Belum betul ya. Sebelum Futuh. Ya. Tahun berapa Hijriah ini tidak dijelaskan. Datang orang Yahudi, orang Nasrani Najran, mungkin yang belum masuk Islam, datang mengunjungi Nabi Muhammad. Ketika tahu orang Yahudi Madinah tahu ada orang Nasrani Najran datang, mereka nyamperin. Nyamperin, mereka berdebatlah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Perdebatannya itu tentu saja tentang masalah teologi, tentang masalah agama mereka. Berdebat tuh ini. Perdebatannya saling klaim. Orang Yahudi bilang, lu nggak bakalan masuk surga, orang Kristen. Yang masuk itu cuma orang Yahudi, gua. Ya balas lagi, enak aja lo. Gitu kira-kira. Lu yang gak bakal suka, gua yang bakal masuk surga. Kira-kira begitu kan. Di depan Nabi Muhammad. Makanya di sini disebut baina ya. Ini kan di sini ada disebutkan. Lama tanah baina yadai Nabi SAW. Mereka itu berkata seperti itu ketika berdebat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Anak mereka gitu ya. Orang Yahudi berkata orang Yahudi, ya layakulaha ilal Yahudi, nggak bakal masuk ya kecuali orang Yahudi. Nah, balikin lagi orang Nasrani bilang nggak bakal masuk kecuali orang Nasrani. Maka ayatnya gini, wa qalu la yadkhula jannata illa man kana hudan au nah. Gitu. Sabab nuzul ya, sebab turunnya ayat ini tadi perdebatan respon Allah, penjelasan Allah terhadap perdebatan orang Yahudi dan Nasrani di hadapan Nabi Muhammad tentang klaim mereka terhadap masuknya surga masing-masing mereka, gitu kira-kira. Tilka maksudnya al-qaulah perkataan itu amaniyuhum. Amaniyuhum itu artinya apa? Syahwatuhum al-bat. Keinginan mereka, syahwat. Di sini sebutnya syahwat. Nah, keinginan saja, keinginan yang sifatnya batil. Kul katakan lahu kepada mereka orang Yahudi dan Nasrani, hatu burhanakum, datangkanlah keterangan atau hujatakum, hujah, argumen ala zalika akal hal itu in kuntum sosikin, jika kalian ini orang-orang yang benar. Itu mendengar kata perdebatan seperti itu, Nabi minta hujah dari mereka. Mana hujah kalian? Kalau emang klaim kalian itu benar. Begitu kira-kira ya. Fihi bala. Nah, bala itu artinya bahkan ya dukhul jannata, masuk surga ghairukum, selain mereka. Man aslama wajah. Ini sebenarnya bala di sini penyangkalan. Bukanlah gitu. Bahkan bala ya. Bala ya, bukan bal ya. Bal itu kan bala itu adalah penegasan bala. Oh, bukan begitu. Man aslama wajahahu, yang bakal masuk surga itu, tetapi yang masuk surga itu adalah man aslama wajhahu
itu orang yang menghadapkan wajah, menyerahkan wajahnya kepada Allah. Ya. Ini aslama yang menjadi Islam. Berserahkan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ain qadul li awami li amri, atau mentaati perintahnya. Gitu. Wa khosol wajah, dan Allah mengkhususkan wajah. Ini disebut di sini wajhahu lillah, mentaslimkan, menyerahkan dirinya, menyerahkan wajahnya. Kenapa disebut wajah? Karena wajah itu li'anahu asyraful a'dha'i, semulia-mulianya bagian tubuh. Kan yang paling ini kan bagian mulia nih. Coba aja, pokoknya kepala, muka sama kepala sama muka itu paling mulia. Coba aja kita. Ini kalau di orang Betawi, kalau di Toyo, bukan main itu penghinaan. Di Toyo apa sih bahasa Indonesianya? Kepalanya begitu. Nah, ya gitu di Toyo. Kalau di Toyo itu penghinaan. Oh itu. Saya kira semua bangsa di Indonesia dikeplak. Di Jawa juga sama ya. Penghinaan itu penghinaan. Maka bagian ini termasuk wajah itu adalah bagian yang mulia. Makanya dalam ayat ini maka selama wajhahu. Jadi enggak menyebut yang lainnya. Bukan yadahu ya? Bukan yadahu. Karena yang lain itu adalah bagian-bagian tubuh yang posisinya tidak semulia wajah. Dan kita bisa menilai orang itu kan dari wajah. Kita demen itu kan awalnya tingkatin wajah ya. Kayak gitu kira-kira begitu. Tahu aja Mas Baru. Gitu iya. Yang awal kita melihat wajahnya kan gitu. Kalau yang lainnya kemudian gitu ya. Sama ya kita lanjut aja. Wa huwa muhsinun. Apa muhsin itu? Muwahhid. Yang tauhid. Mentauhidkan, mengesahkan Allah. Jadi yang masuk surga itu yang Islam, ya, yang Islam dan tauhid. Falahu ajruhu indallah, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Ai sawabun, pahala alaihi ka'amalihi, pahala amalnya al jannatu, yaitu surga. Walaupun dan tidak ada rasa takut alaihim bagi mereka, walau ya dan tidak juga mereka merasa bersedih fil akhirah, di negeri akhirat. Ya kalau masalah tidak merasa takut dan sedih itu sebenarnya buat orang beriman bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Kan gitu. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gitu. Orang beriman dapat ini selalu mendapat ketenangan dalam hidup. Wa qalatil yahudu, dan berkata orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'in. Tidaklah orang Nasrani itu sesuatu. Bahasa ininya gini. Bahasa gampangnya. Kata orang Yahudi, orang Nasrani ini bukan apa-apaan. Enggak ada apa-apanya. Mu'tadun bihi wa kafarat bi Isa, ya, karena apa? Mereka orang Yahudi orang mu'tadun bihi wa kafarat bi Isa, ya. Jadi perkataan mereka begitu tuh karena mereka ingkar
atau kafir terhadap Nabi Isa. Ingat ya, Yahudi dan Nasrani walaupun serumpun sama-sama Yahudi, sama-sama Bani Israel, tapi mereka itu tidak cocok dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan. Sama-sama keturunan Ibrahim, ya, keturunan Ibrahim dan keturunan Yakub juga, keturunan Yakub dan keturunan Ishak, tapi mereka dari jalur Ishak ya, Ibrahim, Ishak, Yakub, itu Isa itu juga jalur dari Yakub, Ishak, bukan dari jalur Ismail. Mungkin Nabi Isa itu termasuk dari 12 suku Israel, sama gitu. Tapi mereka orang Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa. Kenapa? Seperti yang saya Protestan itu ya? Protestan itu. Protestan dan Katolik, dua-duanya sama. Jadi mereka itu orang Yahudi tidak mengakui Isa sebagai Rasul, sebagai Mesias. Kenapa? Karena dilahirkan dari yang menurut mereka perempuan yang melakukan zina. Itu loh bedanya. Jadi Islam, Yahudi, dan Kristen sama-sama mengenal Maryam. Bedanya kalau Maryam menganggap, Yahudi menganggap Maryam itu wanita yang telah berzina, karena itu mereka tidak mengakui Isa sebagai Rasul. Kalau Islam begitu memuliakan, bahkan hadis menempatkan bahwa Maryam itu adalah wanita paling mulia di antara 4 hadis. di antara wanita paling mulia di alam ini adalah Maryam, gitu. Tapi tidak sampai mengkultuskan. Beda dengan Kristen, sangat memuliakan, mengkultuskan sampai dijadikan oknum yang disembah, terutama di gereja Katolik. Kalau di gereja Protestan tidak, itu ya bedanya. Nah balik lagi, mereka ini orang Yahudi mengingkari atau tidak mengakui Isa sebagai Rasul Allah. Kemudian waqalatin nasara laisatul yahudu ala syai'in. Ya. Orang Nasara mengatakan juga orang Yahudi memang enggak ada apa-apanya. Tapi kalau Yahudi sama Nasrani pernah terjadi perang. Perang pernah. Dulu waktu di Spanyol di mana dan di itu orang suka gontok ini Islam sama Kristen, Islam sama Quraisy, kafir Quraisy segala macam selalu perang. Iya. Ya selalu kalau menurut saya Islam selalu idolin terus ya. Nah sama dua agama itu juga saling perang. Ini nanti secara khusus kita bahas. Karena ada pembahasan secara terutama di Palestina itu, bukan Palestina sekarang, Palestina dulu waktu periode pengusiran orang Yahudi, gitu kan. Kemudian Mu'tadun bihi wa kafara bi Musa. Jadi orang Nasrani itu mengingkari Nabi Musa. Dalam pengertian apa? Banyak syariat Nabi Musa yang tidak dilakukan oleh orang Nasrani. Misalnya apa? Masalah makan babi dan masalah sunat. Yahudi Nabi Musa itu melarang makan babi. Tapi orang Kristen makan babi. Kemudian Nabi Musa mensyariatkan sunat. Orang Kristen nggak mau sunat. Tapi sekarang pada sunat juga. Pertimbangannya bukan pertimbangan syariat, kesehatan. Bukan pemerintah ya? Gimana? Bukan perintah agama, tapi perintah kesehatan. Wahum dan mereka itu al-Fifarikoni, dua kelompok itu yatuna kita. Padahal mereka ini sama-sama membaca kitab yang sama. Gitu. Kenapa? Yahudi Nasrani
baca juga sebenarnya Taurat. Boleh Taurat juga yang mereka sebut sebagai Perjanjian Lama. Alkitab itu kan sebenarnya isinya Taurat dan Injil. Ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa di Kristen itu tetap melampirkan, menyertakan Perjanjian Lama? Karena beda itu karena akan terputus tentang posisi Yesus gitu kalau tidak dijelaskan masalah dosa asal yang ada dalam kitab Genesis. Kan Genesis setiap kejadian itu kan ada di Perjanjian Lama. Tidak akan terjelaskan posisi Yesus sebagai penebus dan penjelama umat manusia kalau tentang dosa asal itu tidak dimunculkan, dan itu ada dalam Perjanjian Lama. Genesis itu Nabi Adam begini dan sebagainya. Jadi sama-sama mereka membaca kitab. Wahum yatlunal kitab al-munazzal alaihim, yang diturunkan kepada mereka, wa fi kitabil Yahud tasdikun Isa, dan dalam kitab Yahudi itu ada pembenaran Nabi Isa, wa fi kitabil Nasara, dalam kitab Nasara tasdiku Musa, ada pembenaran tentang Nabi Musa. Itu di dua kitab itu ada gitu. Ada tentang kitab Injil membenarkan adanya Nabi Musa, dan dalam kitab Taurat ada pembenaran tentang posisi Nabi Isa sebagai rasul yang akan diutus kepada golongan Bani Israel. Tapi mereka sekalipun begitu, mereka saling menegasikan kebenaran masing-masing agama yang orang lain, dan mengklaim bahwa cuma mereka aja yang benar. Sifatnya jadi sifat eksklusif, disebutnya kan. Dan itu selama ribuan tahun gereja itu mengatakan seperti tadi, eksklesia nulla salus. Selain dari gereja, di luar gereja itu tidak ada selamatan. Islam yang nggak benar, Yahudi nggak benar, Majusi nggak benar, yang lain. Yang benar cuma Kristen. Gitu. Cuma pada Konsili Vatikan tahun 1962 itu diralat. Paus waktu itu menyatakan merasa persaudaraan terhadap orang Islam dan Yahudi. Kita mengakui bahwa orang-orang kita mohon minta maaf atas tindakan kita di masa lalu, kira-kira begitu. Konsili Vatikan, dan kita mengakui bahwa saudara-saudara Muslim juga adalah para pencari kebenaran. Gitu. Jadi pada posisi itu gereja udah mulai inklusif, pada inklusif gitu. Tapi inklusif lah kira-kira. Demikian juga terhadap orang Yahudi, Kristen itu udah mulai melakukan ekumene, pendekatan kita kan sama-sama satu rukun. Udahlah, kita nggak usah saling gontok-gontokan, sesama keturunan Israel dilarang saling mendahului. Nah, kira-kira begitu. Banyak sekarang sih di YouTube. Ya, itu. Ya, karena kalau diuji doktrin nanti akan akan kelihatan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi bukan waktunya nanti. Ini secara khusus kita perlu menjelaskan kenapa kita harus yakin bahwa Islam itu adalah yang benar. Jadi gini, kita bukan eksklusif. Kita sebarang orang dalam konteks teologi, ya, kita harus bersifat eksklusif. Eksklusif maksudnya kita harus meyakini bahwa yang kita yakini itu yang benar. Yang benar. Kenapa? Kalau kita menganggap yang lain juga benar, nggak ada kebenaran. Nah, yang paling benar, yang benar.
Sikap itu harus tetap ada pada konteks teologi, pada konteks keyakinan. Kenapa? Kalau kita nggak mengatakan bahwa ini yang benar, kita beragama, meyakini sesuatu, menganut sesuatu, itu remang-remang. Gitu kan? Ya sama kayak beginilah. Ibaratnya ya, kita berkeluarga, kita di rumah harus menganggap istri kita itu yang paling cantik. Yang lain jelek. Iya. Iya. Kenapa? Kalau yang lain juga kita anggap cantik, ya kita pengen juga. Terjadilah. Walau ya itu tapi kan nggak sama ya. Karena apa? Ya kalau punya duit lagi ya boleh juga nambahkan begitu Pak Ipan ya. Iya gitu. Kira-kira begitu. Cuma sebagai sebuah Iya, ini sebagai gambaran aja. Kenapa? Kalau umpamanya kita tidak dalam konteks itu kita tidak fanatik terhadap istri kita, hidup berumah tangga nggak bakal nikmat kan gitu. Itu urusnya kan begitu juga. Perempuan harus meyakini bahwa suaminya adalah yang paling top, yang paling ganteng, yang paling gitu. Nah, tapi kan pada posisi ini walaupun kita meyakini bahwa istri kita adalah yang tercantik, tapi kan kita nggak boleh jelek-jelekin istri orang lain. Ini lu jelek, kan kagak boleh gitu. Tetap ya kira-kira beragama begitu juga. Pada posisi keyakinan kita harus meyakini bahwa Islam adalah yang benar gitu. Tapi kita harus menghormati keyakinan orang lain sebagai pencari kebenaran. Gitu. Oh, ada orang Nasrani yakin terhadap ketuhanan, biarin saja. Ya gak usah kita ngata-ngatain, ngapain lu namanya Tuhan kayak begitu, begini begitu. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasbullaha adwan bighairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu menghina keyakinan orang lain yang orang lain kemudian akan membalas keyakinan kita tanpa ilmu. Gak boleh. Apalagi misalnya ceramah, mau kiai kayak siapa kayak mengeksploitasi, ngata-ngatain agama orang lain. Gak boleh. Tuhan itu begini. Gak boleh. Dosa itu. Biarin aja. Kalau mereka yakin kayak begitu, biarin. Kita gak usah ngurusin ini dapur orang lain. Mending kita urusin dapur sendiri. Tapi bahasanya tadi jangan sampai orang lain berbalik katain yang tanpa ilmu, berarti kan lebih hina ya. Lebih hina. Bahasa lebih kotor gitu. Lah kita Nabi Muhammad dikatain aja kita marah. Begitu juga kita nggak boleh menghina keyakinan orang lain. Ini sebenarnya dalam masalah kerukunan beragama itu sudah diatur. Agama Islam itu sudah lakum dinukum waliyadin. Toleransi, dasar-dasar toleransi sebenarnya sudah ada. Udah urusin masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi agama. Kamu yakin begitu silahkan. Kami tidak akan kutik-kutik. Dan kalau ada yang ngutik-kutik dosa, nggak boleh. Cukuplah kita menjadi muslim yang taat dengan meyakini agama kita tanpa harus ngejelek-jelekin agama orang lain. Begitu. Jangan sampai taat mah kagak, sholat kagak, puasa kagak, tapi giliran ngihina agama orang lain paling doyan kan gitu. Nggak boleh. Sekalipun yang jelek-jelekin agama orang lain itu kiai, ustadz atau siapa, nggak boleh. Dia melanggar aturan Allah dalam surah, salah satu surat ya. Kalau sudah salah itu surah apa ya? Surah ya ayat itu ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina apa la tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubullaha adwan bighairi. Janganlah kalian menghina orang yang menyembah selain Allah, karena mereka akan balik menghina agamamu tanpa ilmu. Ya mereka juga akan balas nyerang. Dikata-katain Nabi Muhammad begini apa. Itulah yang terjadi bentrok antara umat agama itu asalnya begitu. Saling ngata-ngatain. Lah kita Nabi Muhammad dihina, ya kan kita juga marah. Nah, mereka juga begitu. Lu ngata-ngatain Tuhan gua katanya begini. Gua juga marah. Kayak gitu.
Berarti sama aja mengundang untuk menghina. Iya. Jadi jadilah muslim yang baik dengan cara melaksanakan ajaran agamanya secara baik tanpa harus menghina agama orang lain. Nggak usah ngusilin agama orang lain. Orang mau beribadah, rumah ibadahnya nggak boleh diganggu. Gitu. Orang Natal silahkan. Kita nggak mau ngucapin Natal nggak jadi masalah. Kalau emang kita yakin memang itu tidak boleh, udah. Tapi kita jangan mengganggu. Dia lagi Natal kita recokin, nggak boleh. Kecuali ngasih Indomie ya, baru kita lawan. Ya. Kalau tidak ada aksi, tidak perlu ada reaksi. Kita nggak perlu misalnya mengucapkan selamat Natal, tapi kita juga jangan ngerecokin dia punya ibadah kan begitu. Halang-halangi orang mau ke gereja apa ini kata-katain, biarin aja. Gitu. Tumbuhkan sikap kedewasaan dalam beragama. Gitu. Ya sekalipun kita nggak perlu juga gitu loh sampai ngejagain, nggak perlu. Tapi yang penting munculkan rasa aman mereka ketika mereka beribadah. Sebagaimana kita juga ingin aman ketika beribadah, mereka juga kan pengen rasa itu. Aman dalam beribadah. Kita kan diusik sedikit ketika lagi sholat, ketika marah. Mereka juga sama. Kira gitu ya. Agak sama pola tadi sebagaimana kayak katakan, walaladzina la ya'lamuna, berkatalah orang-orang yang tidak tahu, yaitu siapa? Al musyrikuna minal Arab, orang musyrik Arab, wa ghairuhum dan yang lainnya. Misla qaulihim, seperti perkataan mereka, yaitu bahwa bayanun lima nazalika, menjelaskan makna zalika. Ai qalu, yaitu mereka berkata likulli dinin, bahwa pada setiap agama laisu ala syai'in, tidak adalah sesuatu. Jadi agama orang-orang Arab, musyrik Arab itu juga nurutin omongan-omongan orang Yahudi dan Nasrani. Pokoknya selain agama buah agak ada benar-benarnya dah. Cuma agama buah doang yang benar. Wallahu, maka Allah yahkumu, menghukum, menghakimi bainahum, pada hari antara mereka, yaumul kiamati, pada hari kiamat, bima kanu, terhadap apa-apa, fihi yahtalifun, yang mereka perselisihkan, min amridin, dari perkara agama, fayadkhulul muhiko, maka akan masuk orang yang benar, al jannata, orang afayadul muhiku, maka akan masuk orang yang benar, memegang kebenaran, al jannata, surga, wal mubtilu, orang yang mengerjakan kebatilan, an-naro, neraka. Ya, saya kira itu saja tentang surah Al-Baqarah ayat 111 sampai 113. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan dari yang online maupun yang offline. Itu terkait tadi yang toleransi yang tadi kan, biarkan mereka tapi kita nggak usah toleransi atau dijaga-jagain kan. Dalam mereka beracara akan dijaga kan segitu ketat. Kemudian bahkan ikut-ikutan bikin acara kayak apa namanya? Ya itulah ya sholawat tadi dari jalan. Itu adalah bentuk toleransi yang kebablasan yang tidak berpedoman dengan apa namanya, lakum dari kebanyakan. Jadinya toleransi tapi yang kebablasan. Toleransi kan maksudnya biarkan aja mereka melakukan ritual mereka, dan kami pun nggak usah memutuskan gitu, sifat toleransi. Nah, jadi toleransi itu didasari dengan ayat yang lakum dinukum badiatin tadi. Ya, itu saja. Ya, betul. Jadi gitu. Memang masalah toleransi ini adalah apa namanya? Toleransi itu toleransi dalam pengertian batasannya sudah jelas, lakum dinukum badiatin.
Nah, kalau ikut-ikutan agama dalam ritual itu sebenarnya bukan toleransi, tapi sinkretisme. Yang jelas intinya juga Sinkretisme. Apa sinkretisme itu? kalau kamu pasang Apa sinkretisme itu? Sinkretisme itu adalah pencampur adukan antara agama satu dengan agama yang lain. Yang dilakukan oleh kelompok sinkretisme, sinkretik, nyampur-nyampur, gitu. Talbisul haqq bil batil, menjatuhkan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara ikut-ikutan dalam ritual agama orang lain, masing-masingnya itu dengan membawa unsur-unsur yang dalam acara yang sama, tapi dilakukan ritual yang berbeda, itu sebenarnya unsur sinkretisme, gitu. Lagi Natalan, di situ datang pakai bawa hadroh, itu sebenarnya bukan toleransi, tapi itu sinkretisme. Itu tidak dibenarkan. Sebenarnya mereka juga tidak menuntut sampai itu, tidak. Mereka cuma menuntut rasa tenang aja. Kami lagi Natalan, cukup biarkan. Nyaman, gak usah diancam-ancam. Dan sebenarnya tidak, umat Islam itu tidak ada yang mengancam juga sebenarnya. Siapa sih? Coba kita di sini ada yang usil. Entar kalau gali Natalan, nggak ada. Itu terjadi oleh pihak tertentu saja yang menimbulkan rasa tidak aman. Dan itu sebenarnya urusan politik gitu. Saya yakin tidak ada orang Islam yang iseng pengen ganggu orang lain beribadah gitu. Itu kalau saya kalau katakan bahwa itu adalah domainnya udah domain politik. Bagaimana ada usaha orang-orang itu untuk mengadu domba, gitu kan. Mengadu domba antara kita umat Islam dengan umat agama lain. Sejatinya saya tidak yakin orang Islam di Indonesia itu berpikiran negatif terhadap orang lain untuk mengganggu ibadah mereka. Ya, kecuali segelintir orang. Saya juga tidak yakin. Ya, itu lagi-lagi unsurnya unsur politik. Ya. Ada orang yang berusaha memancing di air keruh dengan membenturkan umat beragama. Maka umat beragama ini harus selalu mawas diri, waspada terhadap orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini. Jangan mudah diadu domba. Kalau misalnya ada terjadian tertentu, jangan langsung menuduh melakukan ini begitu. Itu enggak yakin kalau misalnya ada peledakan gereja itu yang melakukan orang Islam. Bukan orang Islam. Orang bayarannya. Ya wallah alam lah. Itu urusan intelijen. Ya, untuk itu kalau pembuktiannya itu domain intelijen dan pihak polisi. Tapi kita sebagai penganut agama, kita yakin bahwa tidak ada agama yang mengajarkan tentang kekerasan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebenaran. Tinggal masalahnya kebenaran yang disampaikan itu benar atau tidak. Nah, gitu ya. Tapi semuanya dalam ranah teori semuanya mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Dan kita mengacu kepada situ. Itulah yang disebut kalimatun sawa, kalimat yang sama. Semua agama itu sama, kalimatun sawa. Semuanya pengen menuju kepada harmoni, bukan disharmoni. Semua agama mengajarkan harmoni. Islam, Hindu, Kristen, semua mengajarkan harmoni. Harmoni dengan alam, harmoni dengan diri sendiri, harmoni dengan secara sosial, begitu semuanya. Secara teori. Cuma kan secara teori nanti ini dalam kenyataan apakah harmoni yang diciptakan ini sesuai dengan kenyataan atau tidak itu kan beda lagi. Ini nanti kalau kita bicara secara filsafat ilmu, secara ontologi udah mengklaim tentang kebenaran, tinggal bagaimana secara epistemologi klaim kebenaran ini benar atau tidak. Nah, kira-kira itu aja. Soalnya kalau saya ngomong ontologi dan apostologi, epistemologi jauh lagi. Orang ngerti kan? Tapi kira-kira begitu. Baik, ada lagi barangkali yang online? Kalau tidak ada kita cukupkan.
pembahasan Ustaz tadi, pembahasan antara perdebatan antara Yahudi sama Kristen tadi, mengklaim bahwa mereka masing-masing masuk surga. Itu di depan Nabi Muhammad. Terus solusinya gimana mereka akhirnya, Pak? Solusinya Nah, itu tadi Nabi ada mengatakan jawabannya. kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Coba buktikan mana. Nabi. Oh iya, Nabi membuktikan. Nah, kan jadinya tilka aman. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Nabi menjawab ini bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslimun walahu ajruhu indallah. Mereka masih Islam akhirnya. Ini tidak diceritakan ya. Tidak diceritakan, cuma terhadap perdebatan itu Nabi menenggarai. Coba kalau kalian memang punya klaim, Yahudi punya klaim itu, coba mana buktinya dong? Nah, kemudian Nabi menutup dengan kata bala man aslama wajhahu lillahi. Yang akan masuk surga itu adalah yang aslama wajhahu lillah, yang berserah diri kepada Allah. Iya, wa muhsinun, dan dia muhsin ini artinya wahid, mengesahkan Allah. Itu. Nabi mengemukakan statement itu. Cuma tidak diceritakan baik dalam kitab tafsir Jalalain maupun kitab tafsir Ibnu Katsir ini apa reaksi mereka setelah Nabi menyampaikan itu. Ya, sudah dijelaskan ya. Dan dijelaskan. Mungkin nanti ke kajiannya ini kajian. Kalaupun masuk ada kajiannya dalam kajian sejarah. Bagaimana reaksi mereka setelah Nabi mengeluarkan statement seperti itu. Barangkali itu cukup ya. Mungkin di ayat lain juga pernah saya dengar pertanyaan. Tahu ayat berapa? Kalau ente ngaku benar, coba mati dulu dah. Dan kan kamu mengaku kalau mati masuk surga gitu. Ya kamu mati. Sementara Yahudi dan Nasrani tidak akan ingin mati gitu selamanya, gitu. Ingin hidup terus. Berarti kan, ya padahal kan klaimnya ngaku dirinya mereka kan paling benar atau bahasanya yang masuk surga. Tapi mereka disuruh mati dulu, pada kagak mau gitu dong. Meningkat pasti pada pol ya sotan di kata mana maka ini sedikit wa layat abadan di mahkota im wallahu anhum bil wala tajidatahum ahsana fi ala hayati wa min di ayat sebelumnya ya itu memang ada Ya klaimnya kan mau benar, solusinya kan kalau terlalu tidak mau gitu loh. Ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ini makin membuka mata kita terhadap kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini banyak yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum. Saya mohon maaf, mohon pamit ya. Warahmatullahi wabarakatuh.